Udah, kita lanjut selanjutnya. Tadi sudah sampai ke bukti 8, sekarang bukti 9 itu tidak saya buat simulasi karena bukti 8 itu sama dengan bukti 9. Jadi intinya sama, lanjut kita. Untuk bukti 10 juga sama. Setelah ada pembayaran utang dagang, berarti simulasinya sama dengan bukti sebelumnya. Untuk bukti 11 coba dilihat, di bukti 11 itu ada catatan catatan kas mingguan ya. Catatan kas mingguan itu berarti menjelaskan kita sebagai OD Elektronika, ceritanya itu menyetorkan uang kita ke bank itu 1 minggu sekali ya, 1 minggu sekali. Jadi ada catatan kas mingguan. Sebelum kita menyetorkan ke bank, ternyata di situ ada diterima dari penjualan barang dan diterima dari penjualan jasa reparasi. Sebelum kita setor ke bank, ada penjualan secara tunai. Dari awal tadi simulasi kan mesti kan secara kredit penjualannya nih. Nah, kalau catatan kas mingguan berarti biasanya ada penjualan secara tunai. Jadi catat dulu penjualan secara tunainya. Dicatatnya di mana? Di jurnal penerimaan kas ya. Nah, jurnal penerimaan kas, ayat jurnalnya bagaimana? Karena di situ kan OD Elektronika bergerak di 2 bidang nih, ada penjualan barang dan jasa. Boleh dicatat langsung semuanya, boleh satu per satu. Berarti penjualan barangnya sendiri-sendiri, penjualan jasa dan penjualan barang di kredit sebesar, untuk penjualan barangnya ada 5.418 dan penjualan jasanya adalah 2.300.000. Setelah itu mencatatnya adalah karena menjual barang kita berkurang, kasnya harus bertambah karena tunai. Kalau kredit berarti piutangnya bertambah, berarti kasnya bertambah. Nah, boleh satu per satu, penjualan jasa sendiri, penjualan barang sendiri, atau dijadikan satu, berarti kasnya itu sebesar 7.718 ya, gitu. Setelah kita mencatat di jurnal penerimaan kas, karena ini catatan kas mingguan yaitu penyetoran, bila mana sebelum transaksi itu ada pelunasan piutang maka harus ditambahkan. Nah, tadi kan di pelunasan piutang itu kan mesti mencatatnya di jurnal penerimaan kas nih. Jadi semua transaksi yang ada di jurnal penerimaan kas dijumlah. Misal contohnya di situ adalah bukti 8 dan bukti 9 itu dijumlah terlebih dahulu. Terus setelah dijumlah ditambahkan dengan 7.718. Nah, jadi setelah dijumlahkan semuanya dari jurnal penerimaan kas, terus ibaratnya disetor ke bank. Tapi kan kita tidak mungkin setor ke bank ya, langsung dicatat aja. Yang langkah kedua adalah nyatetnya di cek bagian penyetoran. Kalau bagian penyetoran biasanya kalau mengeluarkan ceknya kan berkurang nih. Kalau penyetoran berarti ceknya bertambah. Sisa yang lalu ditambah dengan penyetoran. Jadi uang kita di bank atau di ceknya jadi bertambah gitu ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti
Untuk selanjutnya, simulasi selanjutnya langsung aja karena bukti 12 sampai 21 intinya sama. Saya langsung buka aja, contohnya adalah bukti 22. Bukti 22 itu adalah memo. Memo yaitu adalah surat perintah. Nah, surat perintah ditujukan ke siapa sih? Untuk urusan akuntansi. Nah, berarti kepada kalian sebagai bendahara dari Tuan Bambang. Kalau memo itu mencatatnya adalah di jurnal umum. Nah, karena kalau di jurnal khusus kan hanya mencatat dari penerimaan, pengeluaran, pembelian, dan penjualan. Jadi selain itu nyatatnya di jurnal umum. Yang masuk jurnal umum adalah bila mana ada memo, yang kedua adalah bila mana ada retur. Boleh retur pembelian atau penjualan, berarti masuknya di jurnal umum. Nah, memo ini menjelaskan adanya utang gaji. Jadi ceritanya Tuan Bambang itu mengingatkan bahwasanya nanti ada segera harus membayar gaji kepada karyawannya. Maka catatannya di jurnal umum. Ayat jurnalnya apa? Ayat jurnalnya berarti di debitnya adalah biaya gaji bagian penjualan. Yang kedua di debit juga, masih di debit biaya gaji administrasi umum. Ya. Terus yang di kreditnya, karena kita harus mengurangkan dengan bayar pajak karyawan, maka di kreditnya adalah PPh karyawan. Nah, karena kalau di kredit itu masih, karena ini hanya sebagai pengingat, maka utang gaji juga masuk di kredit karena kita belum mengeluarkan uang, hanya Tuan Bambang itu menceritakan rasanya kita harus segera bayar gaji kepada karyawan. Berarti memo itu hanya pengingat saja. Ya, untuk selanjutnya itu simulasi contoh dan itu sudah dikerjakan ceritanya oleh akuntan sebelumnya. Lah kalian disuruh mengerjakan dari mulai bukti 24 sampai bukti 47 untuk bulan November. Nah, di situ sebenarnya intinya adalah yang penting kalian bisa tahu ciri nota seperti apa. Nanti untuk mempermudah dan harus bisa cara menghitung terminnya. Ya, gitu itu penjelasan dari saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lebih lanjut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.